Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Pranaja dengan NIM 22044111802. Dan di sini saya akan membuat WordPress dan melakukan penghostingan. Nah, WordPress yang saya gunakan yaitu WordPress ORG. Nah, pertama-tama kita masuk ke Google atau Chrome. Nah, Chrome, lalu ketik WordPress ORG. Nah, setelah itu kita download. Nah, klik di bawah sini. Ini namanya download WordPress 6.1. Download versi terbaru ya. Nah, di sini. Ketika kalian sudah mendownload, maka seperti ini, saya sudah download seperti ini. Kita batalkan saja, itu cuma contoh. Nah, kita masuk di sini. Ketika kalian sudah mendownload, maka folder tersebut pindahkan ke local disk C. Nah, di sini local disk C, terus exam, terus htdoc, terus taruh di sini. Nah, di sini saya sudah ada. Nah, ketika sudah ada, kita lakukan ekstrak har agar bisa digunakan. Klik kanan. Nah, kalian juga harus menggunakan exam ya. Tanpa exam kita tidak bisa membuat WordPress. Nah, kita ekstrak har. Nah, ketika sudah, maka kita masuk ke exam dulu. Nah, ini exam, aktifkan dua ini Apache dan MySQL untuk bisa masuk ke dalam WordPress. Ketika sudah masuk, kita masuk ke PHP adminnya dulu. Close PHP admin. Nah, kita sudah masuk, kita buat ini kita hapus dulu nih, nanti dia akan bertabrakan dengan file tersebut. Kita hapus dulu database tersebut, kita hapus dulu ini agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi error. Nah, kita hapus dulu. Ketika sudah dihapus, kita buat baru. Nah, di sini kalian sesuaikan nama database-nya. Saya mau WordPress saja, WordPress. Nah, seperti itu kita klik. Nah, ketika sudah ada, tidak usah buat lagi tabel-tabelnya. Kita langsung saja masuk ke Chrome. Tabel baru. Nah, kita ketik localhost WordPress seperti di atas. Ini kita lihat. Nah, ketika muncul seperti ini, kita pilih bahasanya dulu. Kita pilih bahasa Indonesia saja, biar mudah dimengerti. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia, kita klik enter saja, atau bisa klik di bawah itu, kita geser. Ini lanjut. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik ayo. Nah, di sini basis data. Di sini sesuaikan nama database ya, sesuaikan nama tahu database-nya. Tadi itu saya ketik itu WordPress. Nah, ini WordPress. Di sini kita wajib tulis root. Ketika kalian tidak menulis root, maka dia akan seperti ini. Misalnya saya tulis di sini Pacrul saja, sesuai nama saya. Terus kita klik. Nah, dia akan batal. Nah, ketika kalian tulis root, nah ini seperti ini, kita langsung kirim, dia akan lanjut jalankan pemasangan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita, misalnya saya mau buat website kampus saya sendiri, yaitu Cokroaminoto Palopo atau SMA saya lah, SMA Negeri 1
group. Nah, seperti ini. Nama penggunanya saya Fahrul. Nah, di sini sandinya terserah kalian mau buat sandi apa, tetapi gunakan sandi yang rumit. Tapi saya buat saja yang mudah dulu karena ini cuman mengajarkan kalian cara membuat WordPress. Nah, ketika situ masukkan email. Nah, seperti ini, kita klik di sini, pilih centang, di sini juga harus centang, lalu install WordPress. Nah, selesai, kita update dulu password. Nah, selanjutnya login, masuk. Nah, di sini masukkan sandi yang Anda tadi buat dan nama penggunanya. Kita klik langsung. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita pertama-tama itu terserah kalian mau buat dulu laman atau apa. Saya pertama buat itu, saya dulu mau install plugin. Nah, di sini kalian terserah mau install plugin seperti apa. Saya mau install dulu plugin Elementor karena saya akan membuat isi dari laman yang saya mau buat. Nah, di sini saya akan install Elementor. Di sini Elementor. Kita enter, kita cari. Nah, ini sudah aktif. Kita keluar dulu. Setelah itu kita mau mencari tema. Nah, yang saya sering gunakan itu tema Astra. Nah, bebas kalian mau pakai tema apa. Oh, di sini ternyata. Nah, saya menggunakan Astra. Nah, ini Astra kita pasang. Nah, ketika di sini sudah memasang, jangan lupa diaktifkan. Nah, kita lanjut saja, kita menunggu selagi ini berjalan, kita menunggu. Kita lanjut saja dulu. Navigasi, navbarnya nanti misalnya kalian mau buat navbar beranda, profil, prestasi, kurikulum atau kontak. Nah, seperti itu. Di sini kita buat dulu. Saya misalnya mau buat beranda. Terus terbitkan, wajib kalian terbitkan. Setelah diterbitkan, kalian bebas mau keluar lihat laman atau lanjut bikin baru. Saya buat 5 saja sebagai contoh. Saya misalnya buat profil tambah terbitkan. Nah, kita buat lagi. Prestasi. Bebas kalian mau buat navbar apa, terserah. Terus ekstrakurikuler terbitkan.
Terus terakhir kontak. Nah, kita keluar. Nah, seperti ini. Kita keluar dulu karena kayaknya ini belum terinstall Astra-nya. Kita ke tema dulu, tema. Nah, ini Astra belum aktif, kita aktifkan dulu tadi. Nah, ketika sudah aktif kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, jika ada tampilan seperti ini namanya postnya. Nah, kita nonaktifkan dulu, kita draft dulu agar tidak muncul di bagian awal. Ini halo dunia, kita edit, terus kita draft, perbarui. Nah, seperti ini, dia tidak akan muncul lagi. Nah, seperti ini. Kita lanjut masuk ke Astra-nya dulu. Kita buat dulu header. Kita buat header dulu agar tampilannya lebih rapi. Kita masuk di sini, pembuatan header. Nah, ini header. Kita edit dulu headernya. Kita tambahkan logo. Nah, kita tambahkan dulu logo. Nanti kita akan susun agar rapi. Kita buat headernya dulu. Kita buat yang sederhana saja. Kita pilih gambar. Kita cari dulu gambar SMA Negeri 1. Kita cari dulu di folder yang sudah ada. SMA 1. Kita cari saja di bawah. Nah, ini kayaknya. Ternyata bukan yang SMA 1. Kita cari dulu. Kita pilih berkas lagi. Nah, ini sudah ada. Kita pilih
Kita lewati saja, lewati pemangkasan. Nah, ketika sudah muncul, kita cek dulu. Kita ubah ukurannya dulu agar sesuai dengan model header. Kita ubah ukurannya dulu. Ukuran logonya kita perkecil agar lebih menarik. Lagi kita lebih kecil, terlalu kecil. Nah, seperti inilah. Jangan lupa kita aktifkan ini. Aktifkan semua saja. Kita masuk ke desain. Kita desain dulu. Nah, ukuran fontnya ini kita kecilkan dulu, SMA-nya terlalu besar. Oke lah. Terus kita ubah dulu warna dari headernya. Kita sesuaikan dengan warna biru. Cari. Nah, kita warna biru saja biar simpel. Nanti kalian bebas mau dua warna, mau pakai gambar, itu bebas. Kalian nanti yang atur sesuai keinginan kalian. Kita lanjut. Ubah tulisannya ini agak kurang cocok. Nah, kita ubah dulu warnanya di sini, warna putih saja. Nah, biar cocok. Kalian juga mau ubah tulisannya, model tulisannya, mau kasih jauh-jauh sedikit, bebas. Ketika sudah, kita terbitkan biar tidak terhapus ketika kita membuat Nah, ketika sudah, kita cek dulu, kita cek. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan merapikan ini. Kita akan rapikan sesuai letak-letaknya. Keluar dulu. Kita masuk ke tema, pilih menu. Nah, setelah pilih menu, kita tulis menu saja, menu 1. Nah, baru buat menu. Setelah itu kalian pilih saja apa yang Anda mau masukkan. Nah, seperti itu kita tampilkan. Nah, setelah itu kita sesuaikan apa-apa saja yang pertama ingin diletakkan. Seperti ini. Sekarang profil yang kedua, ketiga itu prestasi, keempat ini, kelima kontak. Nah, ketika kalian ingin membuat sub navigasinya kayak begini, subnya kalian bebas. Kita pilih menu utama, kita simpan. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah sudah berhasil. Nah, seperti ini. Di sini kan sudah berhasil sesuai urutannya. Nah,
Ini juga warna-warna ini biru, ketika kita klik itu kita juga bisa ganti sesuai warna yang kalian inginkan. Setelah itu kita buat dulu salah satu navbarnya. Kita pilih saja beranda. Kita pilih beranda, kita sunting. Nah, setelah itu kita klik sunting Elementor. Nah, guna Elementor ini nanti untuk mengedit isi dari konten website kalian. Seperti itu. Nah, ketika sudah muncul, kita buat ya. Di sini klik tanda tambah untuk membuat menambahkan kontainer. Ini kontainer ini penting untuk memasukkan beberapa widget seperti teks, gambar, video dan lain-lain. Nah, kita gunakan satu saja dulu untuk membuat halaman pertama itu. Nah, setelah itu kita pilih saja apa yang kalian masukkan. Misalnya saya mau masukkan gambar dalam sini. Nah, kita klik saja ini biar awal. Nah, kemudian gaya, kemudian klik ini video, terus kalian tambahkan gambar mana ya. Nah, ini dia, kita tambahkan gambar. Nah, pilih unggah. Setelah itu kita pilih download. Di sini saya sudah memisahkan foldernya agar mudah ditemukan. Kalian bebas mau berekspresi bagaimana, bebas mau model bagaimana, terserah kalian. Kita buat kita sisipkan. Nah, setelah itu kita masukkan teks di dalamnya. Nah, guna Elementor ini dia bisa memasukkan itu tadi widget. Kita tulis di sini SMA Negeri 1 dulu. Nah, terus kita atur dulu jaraknya. Kita kasih tengah, terus kita atur di lanjut. Pudingnya kita bebas mengatur agar gambar tersebut, gambar SMA 1 yang saya masukkan tadi itu muncul. Nah, bebas kalian mau paddingnya berapa. Nah, mungkin cukup. Tulisan ini kita ubah lagi. Tulisan ini kita ubah jadi warna kuning lah. Kita ubah di sini, ini pilih penulisan. Klik ini penulisan. Nih, kalian bebas mau ukurannya bagaimana, mau besar, mau seperti ini. Bebas. Lalu pilih warna, ini warna. Ini warna. Misalnya saya mau pilih warna kuning. Nah, seperti itu. Atau warna hitam, bebas, putih bebas, atau biru. Nah, ini contoh saja, kita biru saja biar agak kentara sedikit. Terus kalian mau edit gambar ini agar lebih menarik, kita masuk ke sini lanjutan. Nah, atau salah di konten, pilih batas. Oh, salah. Sorry, kita klik ini.
terus pilih. Nah ini dia, kita pilih batas. Nah kita pilih sorot, salah misalnya ini bawah. Nah kita pilih bebas, mau pilih ini, mau pilih ini, atau mau pilih segitiga, bebas. Saya pilih yang tadi ini. Nah bisa juga kalian mau pilih atasnya, mau pilih pegunungan. Nah seperti ini, bebas. Nah, lebih menarik. Selanjutnya kita tambahkan lagi sedikit penjelasan tentang SMA Negeri 1 Lukis. Kita pilih kontainer 2. Lalu kita masukkan gambar agar lebih menarik. Tarik, terus tempel. Nah kita klik ini, pilih gambar. Gambar yang sudah ada saja biar mempersingkat waktu. Nah ini. Jadi, nah di sini kalian bebas memasukkan apa, kalian bisa masukkan teks bebas seperti ini. Saya misalnya tulis bebaslah ke SMA negeri 1 Lu. Nah di situ kita ubah tadi lagi warnanya warna hitam. Nah seperti itu. Kita tambahkan lagi teks. Gunakan kontainer itu, dia bisa mendouble di dalam kontainernya, bisa kita taruh lagi di bawahnya ini seperti ini kita. Nah dia bisa double, bisa 4 kali, 5 atau 10 terserah. Kita cari dulu penjelasan tentang SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Lu. Atau tidak ada, kita buka website saya yang sudah ada, yang saya sudah buat, Pacul. Nah ini contoh website yang saya buat, yang saya sudah hosting dan online seperti ini. Nah kita ambil dulu sejarah SMA 1 Lu untuk mempermudah pembuatan. Nah seperti ini, kita salin saja ini. Kita salin, kecil. Terus kita masuk tadi di website di sini. Nah kita tempel. Nah seperti itu. Terlalu banyak, kita kurangi sedikit. Nah seperti itu. Nah ini cuman contoh ya, contoh. Ini cuman contoh pembuatan. Nah setelah itu bisa juga kalian gandakan ini fotonya, Ctrl C terus Ctrl V seperti ini. Setelah itu saya di sini biasa buat header. Saya jarang buat header di di dalam Aster tadi. Setelah itu kita tambahkan beberapa misalnya teks, terus tambahkan juga button. Nah kita tambahkan tombol di sini. Begitu. Kita ubah dulu letaknya, kita di kiri, terus kita hapus dulu ini, kita tulis. Saya biasa buat header di sini. Saya tulis ayo bergabung di sekolah kami. Nah itu kita kecilkan dulu ukurannya sekitar ya itulah, biar nih ini cuman pembelajaran. Kita ubah warnanya dulu, sesuaikan dengan warna biru. Kita biru. Oh salah, ini saja.
kita biru. Nah seperti ini kita ubah dulu jadi hitam, putih. Nah ini tepat, nah putih. Ini kita ubah jadi kuning agar lebih menarik. Kuning. Nah seperti itu. Terus kita ganti teksnya juga itu. Ganti teksnya itu di sini. Nih, klik di sini. Kita ganti jadi SMA N 1 lu. Nah seperti itu contoh. Nah seperti ini. Nah sudah jadi seperti ini. Lalu kita terbitkan, jangan lupa diterbitkan ya, agar yang kalian edit itu sudah tersimpan. Nah kita cek dulu, kita keluar dari sini, kita keluar menuju WordPress. Keluar. Nah kita cek dulu, mari kita cek. Nah seperti ini. Nah ini sudah muncul, ini website yang kalian tadi buat itu seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Nah modelnya seperti ini. Nah ketika sudah selesai, selanjutnya itu kita akan melakukan penghostingan menggunakan Infinity Free. Baik, di sini saya akan lagi melakukan penghostingan. Nah penghostingan ini saya menggunakan website Infinity Free. Nah langsung saja kita cari dulu Infinity Free. Nah ketika kalian sudah masuk dalam websitenya, ketika kalian belum mempunyai akun, maka kalian harus buat akun dulu seperti ini. Saya perlihatkan sedikit. Nah di sini kalian buat akun dulu untuk bisa menghosting suatu website. Kan saya sudah mempunyai akun, saya masuk langsung saja. Nah seperti ini, kita saja langsung. Oh sorry, kita klik dulu sebentar. Nah kita klik ini, terus sign in. Nah ternyata bukan ini, ternyata di akun 1 ya. Bentar, Chrome. Kita cari Infinity Free. Pilih login ketika kalian sudah mempunyai akun. Nah sini kita tunggu sebentar. Nah ketika sudah masuk seperti ini, selanjutnya yaitu kita membuat nama domain website kalian seperti yang ini, diceinfinityfree.com. Nah, kita juga akan membuat seperti itu. Kita klik create akun. Nah di sini untuk Infinity Free yang gratis itu minimal 3 nama domain. Selebihnya itu dia akan berbayar seperti ini, berbayar. Dan di dalam Infinity Free juga itu ada batasan GB atau penyimpanan. Seperti ini ditampilkan ini seperti ini contohnya ini. Kita create saja, create now.
klik dulu ini untuk memastikan apakah kita manusia seperti itu. Oke, misalnya saya mau membuat nama domain saya itu yaitu Fachrul Vranaraja 802 itu NIM kampus saya. Terus kita pilih yang sesuai yang kalian mau, saya pilih RFGD saja. Terus kita klik ini. Nah, setelah itu kita masukkan password ini, terserah kalian passwordnya apa, diingat ya. Terus kita pilih di I approve. Setelah itu create akun. Kita save biar simpan. Nah, setelah sudah membuat domain, nah ini nama domainnya ini. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan penghostingan. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu ada dua, yaitu Filezilla dan WinCP. Nah, tapi yang sering saya gunakan itu Filezilla. Jadi kita gunakan Filezilla saja. Filezilla. Nah, ini nah, kita bagi dua layar dulu biar mempermudah. Kita bagi dua ini. Nah, selanjutnya itu kita dulu mau ekspor database-nya sebelum kita melakukan penghostingan, karena tanpa database-nya kita tidak akan bisa membuka WordPress tersebut. Kita ekspor dulu. Kita pilih ekspor. Selanjutnya kita langsung saja masuk di sini tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 4 yang kita harus masukkan, yaitu host, username, password, dan port. Nah, yang tadi mau dibutuhkan itu yang kita masuk di sini di FTP details. Nah, ini FTP details. Nah, yang akan dimasukkan dalam Filezilla itu yang ini, username, password, hostname, dan ini kita masuk lagi tadi, kita bagi dua saja lebih mempermudah. Ini hostname-nya kita masuk, username kita Ctrl C baru Ctrl V, kita masukkan username, passwordnya juga kita masukkan, ini kita masukkan port 21. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik lah. Nah, successful. Ketika sudah, kita masuk di htdoc atau di folder local disk C, karena WordPress yang tadi kita sudah buat itu kita harus transfer atau ekspor atau pindahkan ke dalam Infinity Free atau di bagian monsternya kita pindahkan. Kita cari dulu file htdoc. Nah, ini kita klik htdoc, karena kalau di luar htdoc nanti itu kemungkinan dia tidak akan terbaca. Untuk ini kita hapus saja dulu, lebih mudah agar membersihkan, agar tidak menambah file bikin pusing. Nah, kita cari dulu local disk C, kita cari local disk C. Yang ini kita cari exam.
Nah ini exam, kita klik. Nah kita cari Atidoc ini. Nah cari folder exam kalian, terus klik 2 kali. Jangan masukkan bersama foldernya, masukkan di luar folder. Kita masukkan saja, pilih semuanya, kita tarik ke sebelah kanan untuk memindahkan. Nah seperti ini. Nah di sini ada beberapa file. Di sini 5745. Nah ini ketika sudah tertransfer dengan baik, maka kita akan cek. Baik, setelah kita menunggu dulu beberapa menit untuk melakukan transfer data di Filezilla, kita tunggu dulu. Kita lanjut saja menuju ke MySQL. Nah ini MySQL ini untuk memasukkan database yang sudah kita tadi ekspor itu. Kita masukkan dulu. Nah masukkan di sini. Sesuaikan saja, terserah mau namain database-nya apa. Saya sesuaikan saja namanya database Fahrul. Oke, kita buat create database. Kita harus buat dulu nama tabelnya. Nah setelah kita sudah buat, kita pilih phpMyAdmin untuk memasukkan database. Nah ada 2 macam juga cara memasukkan database-nya itu, nanti saya tunjukkan juga caranya. Nah ketika sudah seperti ini, kita lanjut import database yang tadi kita sudah ekspor. Kita cari di download, cari paling atas. Nah ini dia, kita open, kita go. Nah setelah seperti ini berarti database yang kita import itu berhasil. Nah lanjut kita konfigurasi atau mengganti localhost menjadi nama domain kita. Nah di sini ada dua yang kita mau ganti, yaitu ada di WP option dan user. Kita masuk di WP option dulu. Nah yang kita ganti itu yang bertuliskan HTTP localhost WordPress. Nah ini akan kita ganti dengan nama domain agar database terbaca dalam postingan kita nanti. Karena ketika menggunakan localhost WordPress, dia itu tidak akan terbaca, database tidak akan terbaca. Jadi kita ubah saja di sini. Sorry, keluar sebentar, kita keluar dulu. Oke, kita ulang. Sorry, kita ulang, kita edit. Yang dihapus itu di bagian sampai di HTTP saja. Di sini kita masukkan nama domain http:// itu kita tidak hapus, kita masukkan saja dulu nama domain kita yang kita tadi buat, Fachrul Pranaraja 802.rfkd. Nah seperti itu, kita go. Ini juga kita ubah juga seperti itu. Kalau mau simple, kita salin saja nama domainnya biar tidak usah kita mengetik. Nah kita salin saja begini, kita tempel. Ini kita hapus, kita V. Nah seperti itu, kita go. Nah sudah seperti ini, kita pindah ke user. Nah di sini usernya itu cuma satu ganti, yang di sini localhost kita edit. Nah ini kita ganti Rafi, kita hapus, kita salin dulu tadi.
Nah, seperti itu. Kita lanjut, go. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan tunggu beberapa menit selesainya transfer data di Facilab. Nah, baik, kita langsung saja lihat apakah sudah tertransfer dengan baik filenya. Kita cek. Nah, ternyata sudah tertransfer dengan baik. Di sini sudah kita lihat filenya itu ada 11. Nah, kita cek dulu di bagian file manager. Bisa juga di sini control panel, kita masuk di sini. Nah, kita buka juga sini biar kalian tahu di mana saja bisa dibuka. Kita lihat sini. Nah, kita buka htdoc. Nah, di sini sudah tertransfer dengan baik, sudah ada datanya atau filenya. Nah, kita masuk di sini, bisa juga kita lewat dari sini. Nah, di sini bisa juga lewat sini. Nah, untuk database-nya juga kita bisa lewat dari sini, MySQL. Nah, ini dia ada database-nya ini. Ini kita bisa di sini. Kita juga bisa buat di sini. Setelah itu kita masuk konfigurasinya atau pergantian atau mengganti di dalam config untuk agar terbaca website kita. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke, di sini ada DB name, DB user, DB password, DB host, DB charset, DB call. Nah, di sini yang kita ganti itu DB name, DB user, DB password, dan DB host. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Kita bagi dua dulu biar kalian bisa lihat. Ini kita bagi dua biar kalian bisa lihat. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini. Salah. Besar dulu sebentar. Kita sesuaikan dengan ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini. Ini F0 sesuaikan dengan ini. Nama DB name-nya ini DB name. Ini DB name kita sesuaikan dengan DB name-nya. Ini nama tabelnya, sesuaikan nama tabel database-nya. Terus di DB user sesuaikan nama DB user-nya. Ini ubah nanti jadi ini. Terus di DB password kita ubah jadi passwordnya ini. Terus DB hostnya itu kita ubah jadi ini, jadi sql3.com. Setelah kalian ubah sesuaikan dengan ini, kita save. Ini maaf saya sudah tadi konfigurasi jadi agak berubah. Kita langsung saja cek websitenya apakah itu sudah berjalan dengan baik atau sudah terbuka. Ini kita buka Fachrul Pranaraja aja 802.rf.gd/wp admin. Nah, ternyata sudah ada. Nah, kalian juga bisa buka langsung. Misalnya kita mau login. Kita bisa juga login. Ini websitenya sudah muncul. Sorry, saya belum tadi atur untuk penampilan berandanya. Ini seperti ini websitenya sudah online ya. Sini sudah di hosting websitenya. Ini sudah di hosting. Bisa kalian buka di HP maupun dimanapun karena sudah online atau sudah terhosting. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah melakukan SSL untuk keamanan website kalian. Nah, di sini kita masuk, di sini pilih Neo SSL, terus masukkan nama domain yang kalian tadi sudah buat, Fachrul Pranaraja 802.rf.gd.
Selanjutnya kita create order. Nah, kita klik ini, setup, kita record. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit, agar di sini akan menjadi ready. Ketika menjadi ready, kita akan klik di sini. Kita akan reload terus saja sampai dia akan muncul di sini ready, seperti itu. Nah, lanjut kita klik ini. Ketika muncul ready, kita lanjut klik request get. Nah, tunggu beberapa menit lagi sampai ini selesai. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pencet ini install auto tunnel. Tunggu sampai aktif di sini. Nah, ketika sudah seperti ini aktif, maka SSL-nya sudah diaktifkan atau sudah berhasil. Nah, contohnya itu kita buka websitenya ini seperti ini. Kita buka websitenya dulu. Virtual ini kita buka. Nah, ini sudah muncul. Nah, ketika kita tambahkan di sini http://s 2/ maka akan tetap terbaca. Nah, walaupun S-nya diambil atau dihilangkan, maka akan tetap terbaca. Nah, di sini sebentar saya akan atur dulu bentar agar tampilan beranda yang muncul. Kita masuk dulu di adminnya. Kita masuk dulu virtual admin 123. Nah, sudah masuk. Agar tampilannya di beranda, kita masuk di sini, menu baca, pengaturan, menu baca. Nah, kita di sini pilih laman statis, pilih beranda. Nah, seperti ini. Lalu simpan pembaruan. Nah, kita cek apakah sudah beranda. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini, maka website Anda sudah terhosting atau sudah online dan SSL-nya pun sudah aktif. Baiklah, itulah tadi pembuatan WordPress dan melakukan penghostingan. Sekian dari saya, terima kasih.